Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menerangkan tentang materi gerak pada tumbuhan. Tumbuhan sebagai makhluk hidup juga melakukan gerak. Jika hewan dan manusia dapat melakukan gerak secara aktif dan berpindah tempat, lain halnya dengan tumbuhan, pergerakannya yang sangat terbatas. Sehingga tumbuhan dikatakan melakukan gerak pasif. Gerakan yang dilakukan tumbuhan hanya dilakukan pada bagian tertentu, misalnya pada bagian ujung tunas, bagian ujung akar, ataupun pada bagian lembar bagian daun tertentu. Gerak pada tumbuhan dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu gerak endonom. Gerak endonom adalah gerak tumbuhan yang disebabkan oleh rangsangan atau faktor-faktor yang berasal dari dalam tumbuhan itu sendiri. Gerak endonom disebut juga autonom. Macam-macam gerak endonom. Yang pertama yaitu mutasi. Gerak yang spontan dari tumbuhan yang tidak disebabkan adanya rangsangan dari luar, misalnya gerakan aliran sitoplasma pada tanaman air. Yang kedua, higroskopis. Gerak bagian tumbuhan yang terjadi karena adanya perubahan kadar air pada tumbuhan secara terus-menerus, akibatnya kondisinya menjadi sangat kering pada kulit buah atau kotak spora sehingga kulit biji atau kotak spora pecah. Misalnya pada pecahnya kulit buah polong-polongan, antoro, kembang merak, kacang buncis, kacang kedelai. Terus yang kedua yaitu gerak etionom atau esionom. Gerak etionom merupakan reaksi gerak tumbuhan yang disebabkan oleh adanya rangsangan dari luar tubuh tumbuhan. Gerak etionom disebut juga dengan gerak esionom. Macam-macam gerak etionom atau esionom. Yang pertama yaitu gerak tropisme. Gerak tropisme adalah gerak bagian tumbuhan yang arah geraknya dipengaruhi oleh datangnya rangsangan, ditinjau dari macam sumber rangsangannya. Yang pertama yaitu fototropisme. Fototropisme adalah gerak tropisme yang disebabkan adanya rangsangan berupa cahaya matahari. Fototropisme dapat dibedakan menjadi dua, yaitu fototropisme positif dan fototropisme negatif. Fototropisme positif yaitu jika gerak tanamannya menuju ke arah datangnya cahaya, misalnya pada gerak ujung perkecambahan. Sedangkan gerak fototropisme negatif yaitu jika gerak tanaman menjauhi arah datangnya cahaya matahari, misalnya pada gerak ujung akar perkecambahan. Yang kedua yaitu geotropisme. Geotropisme adalah gerak tropisme yang diakibatkan adanya rangsang gaya gravitasi, sehingga geotropisme dapat disebut juga gravitropisme. Geotropisme dapat dibedakan menjadi dua, yaitu geotropisme positif dan geotropisme negatif. Geotropisme positif yaitu jika gerak responnya menuju bumi atau ke bawah, yang dapat dicontohkan seperti gerak pertumbuhan akar. Sedangkan geotropisme negatif yaitu jika gerak responnya menjauhi bumi atau ke atas, misalnya pada gerak pertumbuhan batang. Mengapa tumbuhan dapat membedakan arah atas dan arah bawah? Hal itu dapat disebabkan karena adanya pengendapan statolit. Statolit adalah plasma khusus yang mengandung butiran pati padat yang terletak pada posisi rendah, misalnya tudung akar. Fungsi dari statolit itu sendiri yaitu memicu distribusi kalsium dan auksin. Namun adapun tanaman yang tidak memiliki statolit tetap dapat melakukan gravitropisme yang disebabkan adanya kinerja sel akar yang berfungsi sebagai indera dan menginduksi peregangan protein sel ke atas dan penekanan protein sel
pada dasarnya akar tanaman selalu tumbuh menuju ke tempat yang basah atau berair. Nah, gerakan tersebut disebut hidrotropisme. Yang keempat adalah kemotropisme. Kemotropisme adalah gerak tropisme yang diakibatkan adanya rangsangan dari zat kimia. Seperti pada hidrotropisme tadi, bahwa akar akan bergerak menuju tempat yang basah atau berair, maka pada kemotropisme ini akar akan bergerak menuju zat hara atau pupuk yang terkandung dalam tanah. Yang kelima yaitu tikmotropisme. Tikmotropisme adalah pergerakan pertumbuhan tanaman yang dirangsang oleh sentuhan. Contoh dari tikmotropisme yaitu pertumbuhan tanaman sulur seperti anggur dan tanaman yang pertumbuhannya merambat dan memiliki sulur yang membelit bagian penopangnya. Sulur tanaman akan tumbuh lurus hingga menyentuh sesuatu. Adanya kontak tersebut merangsang sulur untuk tumbuh membelit karena adanya perbedaan kecepatan pertumbuhan yang diakibatkan sel-sel yang terkena sentuhan memproduksi auksin sehingga tumbuh membelok dan membelit sumber sentuhan. Yang keenam yaitu termotropisme. Termotropisme adalah pergerakan pertumbuhan tanaman yang diakibatkan adanya perubahan suhu di lingkungan. Contoh dari termotropisme yaitu pertumbuhan tanaman rhododendron. Daun rhododendron akan keriting dan menunduk ke bawah pada saat suhu di lingkungannya mencapai -1 derajat Celcius. Hal tersebut dilakukan rhododendron untuk mencegah kekeringan dan menutup stomata pada suhu rendah. Yang ketujuh adalah skototropisme, yang mana kata skoto diambil dari bahasa Yunani yaitu skotos yang artinya kegelapan. Dari situ kita dapat mengartikan bahwa skototropisme adalah pergerakan tumbuhan menuju kegelapan atau ke tempat yang gelap. Skototropisme ini merupakan kebalikan dari fototropisme, di mana fototropisme pergerakan pertumbuhan yang menuju ke cahaya. Gerak nasti adalah gerak sebagian tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan, akan tetapi arahnya tidak dipengaruhi oleh datangnya rangsangan. Gerak nasti berasal dari bahasa Yunani yaitu nastos yang berarti dipaksa mendekat. Jadi, gerak nasti ditentukan oleh tumbuhan itu sendiri. Ditinjau dari berbagai sumber rangsangannya, gerak nasti dibedakan menjadi 6. Yang pertama yaitu fotonasti. Fotonasti adalah gerak pada tumbuhan yang disebabkan oleh rangsangan cahaya matahari. Contohnya, bunga pukul 9 akan mekar pada pukul 9 dan bunga pukul 4 akan mekar pada sore hari dan akan menutup kembali pada pagi hari. Yang kedua yaitu niktinasti. Niktinasti adalah gerak yang disebabkan oleh suasana gelap. Selain disebabkan oleh suasana gelap, tumbuhan tersebut juga dapat terjadi akibat perubahan tekanan turgor di dalam persendian daun. Contohnya yaitu daun pohon turi yang akan menutup daunnya pada malam hari dan akan membuka lebar kembali pada pagi hari. Yang ketiga yaitu tikmonasti. Tikmonasti adalah gerak pada tumbuhan yang disebabkan oleh rangsangan mekanisme berupa sentuhan ataupun tekanan. Gerak ini disebut juga dengan seismonasti. Contohnya yaitu menutupnya daun putri malu akibat terkena sentuhan. Respon menutupnya daun putri malu akan terjadi dalam waktu singkat sekitaran 1-2 detik dan akan kembali semula kurang lebih 10 menit. 4 yaitu termonasti. Termonasti adalah gerak pada tumbuhan yang disebabkan oleh rangsangan suhu. Contohnya yaitu mekarnya bunga tulip pada saat suhu udara sesuai. Haptonasti. Haptonasti adalah suatu gerak nasti yang terjadi pada tumbuhan insektivora yang disebabkan oleh sentuhan serangga-serangga kecil.
contoh misalnya pada daun tumbuhan kantung semar, Venus akan menutup ketika tersentuh oleh sentuhan serangga-serangga kecil. Nasti kompleks adalah suatu gerakan nasti yang lebih dari satu rangsangan. Dalam nasti kompleks ini terdapat beberapa faktor yang mempengaruhinya, misalnya cahaya, suhu, kelembapan air, dan zat kimia. Contoh dari nasti kompleks ini adalah membuka atau menutupnya stomata daun atau zat hijau daun. Ini adalah gerak taktis. Gerak taktis adalah suatu gerakan seluruh tumbuhan yang dipengaruhi oleh datangnya suatu rangsangan. Dalam gerak taktis ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah fototaksis dan yang kedua adalah kemotaksis. Fototaksis, foto di sini merupakan gerak cahaya, sedangkan taksis adalah gerak taktis. Jadi fototaksis adalah suatu gerakan tumbuhan yang disebabkan oleh suatu rangsangan cahaya matahari misalnya pada gerakan Elvina yang bergerak menuju sel-sel yang bercahaya ataupun kloroplas yang bergerak menuju sel yang bercahaya. Yang kedua adalah kemotaksis. Kemo di sini merupakan zat kimia dan taktis adalah gerak taktis. Jadi kemotaksis adalah suatu gerakan tumbuhan yang disebabkan oleh rangsangan zat kimia. Misalnya pada spermatozoid atau artikulum, pada lumut-lumutan, dan pada paku-pakuan yang tertarik atau bergerak karena adanya zat kimia atau protein.